Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bagaimana kabarnya? Semoga sehat walafiat dan setiap aktivitas yang Anda lakukan memuarakan Anda pada sebuah kesuksesan. Berjumpa lagi dengan kami, Ridwan Haryanto and Friends Resonansi. Riuh rendah kekecewaan jutaan masyarakat Indonesia atas pengangkatan ASN dan P3 yang ditunda oleh Menpan RB dan disetujui oleh DPR beberapa pekan lalu, kini terjawab sudah. Adalah cawe-cawe Presiden Prabowo Subianto yang pada akhirnya membuat urung Menpan RB untuk melakukan pengangkatan CASN pada Oktober 2025 dan CP3K pada Maret 2026. Dalam acara konferensi pers, Mensesnek mengatakan sesuai petunjuk Presiden Prabowo Subianto dan atas persetujuannya pula, pengangkatan CASN akan diselesaikan paling lambat pada bulan Juni 2025. Sementara untuk P3K, pengangkatan paling lambat bulan Oktober 2025. Tentu sekali lagi dengan tetap melindungi hak-hak calon ASN dan memaksimalkan dampak pelayanan bagi masyarakat, maka sesuai dengan petunjuk Bapak Presiden tersebut, Bapak Presiden kemudian mengambil keputusan dan telah menyetujui untuk memberikan arahan sebagai berikut. Yang pertama, pengangkatan CASN dipercepat, yaitu untuk CPNS diselesaikan paling lambat pada bulan Juni tahun 2025. Sedangkan untuk P3K seluruhnya diselesaikan paling lambat pada bulan Oktober tahun 2025. Penyelesaian pengangkatan ini agar ditindaklanjuti dan dilakukan sesuai dengan kesiapan masing-masing kementerian, masing-masing lembaga maupun masing-masing pemerintah daerah dan instansi terkait. Kedua, kepada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, Bapak Presiden memberikan petunjuk untuk segera dilakukan analisis dan simulasi dengan tetap mempertimbangkan kesiapan masing-masing di dalam memenuhi persyaratan tersebut, agar pengangkatan ini dapat dilakukan sesuai dengan jadwal terbaru yang telah ditetapkan sebagaimana yang tadi sudah kami sebutkan di poin pertama. Yang ketiga, Bapak Presiden menegaskan kepada seluruh kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah untuk terus menjaga nilai-nilai meritokrasi dalam pelaksanaan manajemen ASN kita. Berkenaan dengan proses penerimaan P3K untuk tahun 2024 ini, kebijakan ini merupakan kebijakan afirmasi terakhir. Kami ulangi, untuk proses penerimaan P3K tahun 2024 ini, kebijakan ini merupakan kebijakan afirmasi terakhir. Sehingga diharapkan selanjutnya pengangkatan ASN dilakukan melalui jalur rekrutmen normal sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tentunya sesuai dengan kebutuhan. Keempat, berkaitan dengan proses rekrutmen pengangkatan ASN, Bapak Presiden menekankan bahwa proses tersebut bukanlah mengenai membuka lapangan pekerjaan, akan tetapi dilakukan dalam rangka memastikan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat dapat berjalan dengan optimal dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu yang kami hormati, untuk itu kami meminta kepada seluruh calon ASN untuk
tetap tenang dan percayalah bahwa pemerintah berkomitmen penuh dalam hal memenuhi hak-hak saudara sekalian. Sekali lagi, Bapak Presiden juga mengingatkan kepada kita semua bahwa menjadi ASN adalah pengabdian di dalam melayani masyarakat. Tidak lupa kami juga mengucapkan selamat kepada saudara-saudara para calon ASN yang akan segera diangkat, dan marilah kita terus bertekad untuk memberikan pengabdian terbaik kita kepada masyarakat, bangsa, dan negara yang kita cintai. Sementara itu, BKN menyampaikan update atas progres penetapan NIPS CASN dan CP3K. Untuk CP3K, proses penetapan NIP-nya sudah mencapai 14.289 orang. Sementara itu, untuk CASN, proses penetapan NIP yang dilakukan BKN sudah mencapai 38.772. Angka tersebut menunjukkan bahwa baik untuk CPNS dan juga CP3K, proses penetapan NIP yang dikerjakan oleh BKN sudah hampir menyentuh angka 100%. Untuk CP3K, hampir semua peserta yang lulus tes seleksi P3K, BKN sudah menyelesaikan penetapan NIP-nya. Contohnya pada pemerintah Kabupaten Cianjur, dari jumlah yang lolos ikut seleksi CP3K yaitu 3.065 orang, penetapan NIP CP3K yang sudah selesai sebanyak 3.063. Lalu pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dari 2.578 yang lolos seleksi, penetapan NIP yang telah diselesaikan oleh BKN berjumlah 2.572. Disusul kemudian pemerintah Provinsi Jambi, penetapan NIP CP3K yang sudah dirampungkan yaitu 1.133 dari 1.140 orang yang lulus seleksi. Pemerintah Kabupaten Pasir, dari jumlah yang lulus 536, NIP yang sudah selesai diproses sebanyak 535. Menyusul Provinsi Sulawesi Selatan, dari jumlah yang lulus 806, 498 NIP-nya sudah keluar. Sementara bagi CASN, penetapan NIP untuk Kementerian Pertahanan yang sudah dikerjakan oleh BKN sebanyak 1.817 dari jumlah yang lolos seleksi sebanyak 4.477. Menyusul Kementerian Komunikasi dan Informatika berjumlah 1.670 dari peserta yang lulus sebanyak 3.421. Dan Kementerian Agama 1.201 dari jumlah CASN sebanyak 17.215. Sementara untuk provinsi, pemerintah Provinsi NTT menduduki peringkat nomor 1 atas penetapan NIP CASN yang sudah dirampungkan oleh BKN yang mencapai 1.264 dari jumlah CASN sebanyak 1.385. Diikuti oleh pemerintah Kabupaten Sijunjung sebanyak 1.086 dari jumlah yang lolos seleksi 1.098. Provinsi Papua Barat Daya 99 dari jumlah CASN berjumlah 1.010. Pemerintah Kota Ambon 940 dari yang lulus tes sebanyak 947 orang. Pemerintah Kabupaten Baru Kota sebanyak 798 dari 882 yang lulus. Untuk lebih lengkapnya, Anda bisa menjumpai Instagram BKN atau melalui link s.id update penetapan CASN. Wassalam.